Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 4D. Di sini kelompok kami mendapatkan materi terkait kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah dalam mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Najib Fadil Alfauji dengan NIM 2308019 dan juga rekan-rekan saya yaitu ada Diah Wulandari dengan NIM 2310715 dan Mila Nurhani Farani dengan NIM 2303977. Konsep kebijakan dalam peningkatan mutu sekolah. Konsep kebijakan peningkatan mutu sekolah berfokus pada otonomi sekolah, partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Kebijakan dalam peningkatan mutu sekolah merujuk pada berbagai peraturan, strategi, dan program yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah, dinas pendidikan maupun sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama ada kebijakan dari otonomi sekolah sendiri, yang dimana dalam manajemen peningkatan mutu sekolah diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu yang paling tidak terkait dengan sumber daya, akuntabilitas, kurikulum, dan personel. Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Kebijakan ini memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah untuk merancang dan melaksanakan program peningkatan mutu yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Yang kedua, ada partisipasi masyarakat. Kebijakan ini mendorong keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Kebijakan ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan, pengembangan karir, dan pembinaan berkelanjutan. Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah dan mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi. Kebijakan ini mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Baik, sekian terkait dengan konsep kebijakan dalam peningkatan mutu sekolah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Inovasi seringkali dikaitkan dengan perubahan, namun tidak semua perubahan dapat dianggap sebagai inovasi. Karl George 1983 memberikan batasan yang dimaksud dengan inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau objek benda yang dipandang baru oleh seseorang atau kelompok lain. Kata baru memiliki sifat yang sangat relatif. Ini bisa berarti seseorang baru saja mengetahuinya atau bisa juga karena mereka baru mau menerima informasi tersebut meskipun sudah lama mengetahuinya. Inovasi pada dasarnya adalah pengenalan atau penerimaan sesuatu yang baru, baik itu ide, objek, peristiwa, metode, konsep, praktik, atau teknologi baru dalam konteks pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan relevansi proses pembelajaran, serta hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Inovasi pendidikan mencakup pemikiran kreatif dan perubahan yang dirancang untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dalam dunia pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup berbagai aspek yang saling terkait, meliputi pengembangan kurikulum yang lebih inovatif, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, pengembangan metode pengajaran yang baru dan menarik, pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif, penggunaan media pembelajaran yang interaktif, dan masih banyak lagi. Untuk inovasi peningkatan mutu sekolah, yang pertama pembelajaran kolaboratif, di mana pembelajaran kolaboratif ini melibatkan siswa dalam kerjasama interaksi sosial untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat membantu keterampilan siswa dan komunikasi siswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik dan terukur. Hal ini dapat membantu siswa memperoleh keterampilan yang dilakukan, yaitu keterampilan yang diperlukan untuk di dunia kerja nanti. Ketiga, pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan kritis dan kreativitas siswa. Yang keempat,
pembelajaran berbasis games, di mana pembelajaran berbasis game ini melibatkan siswa dalam game interaktif yang dirancang untuk membantu mereka mempelajari materi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi faktor utama dalam peningkatan mutu sekolah. Faktor utama dalam peningkatan mutu sekolah yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memastikan visi kerja yang jelas, komitmen kerja keras, disiplin tinggi, serta memberikan layanan yang optimal. Faktor yang kedua ada guru. Guru adalah ujung tombak pembelajaran. Kompetensi dan profesionalitas mereka harus ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya, sehingga metode pembelajaran menjadi variatif dan efektif serta mampu memotivasi siswa. Faktor yang ketiga ada siswa. Pendekatan anak sebagai pusat memfokuskan pada potensi siswa sehingga kekuatan mereka dapat dimaksimalkan. Lingkungan belajar yang menyenangkan dan kolaboratif diperlukan untuk mendukung pengembangan siswa. Faktor yang keempat ada kurikulum. Kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu mempermudah sekolah mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan kurikulum harus memenuhi standar nasional dan internasional. Faktor utama dalam peningkatan mutu sekolah yang terakhir ada jaringan kerjasama. Sekolah perlu menjalin kemitraan tidak hanya dengan orang tua dan masyarakat, tetapi juga dengan organisasi eksternal seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Hal ini memastikan lulusan dapat diserap dunia kerja. Nah, jadi teman-teman, peningkatan mutu pendidikan di sekolah memerlukan kerjasama dari semua unsur, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan. Guru sebagai penggerak utama pembelajaran harus kreatif dan inovatif untuk menciptakan proses belajar yang menarik. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan perencanaan yang strategis juga menjadi tolak ukur keberhasilan. Kemitraan dengan masyarakat dan organisasi eksternal dapat meningkatkan kepercayaan dan mendukung keberlanjutan mutu sekolah. Materi yang selanjutnya adalah strategi dalam peningkatan mutu sekolah. Di sini ada 3 teori. Yang pertama ada teori Quality Management (TQM), yang kedua teori Organizing Business for Excellence, yang ketiga teori manajemen berbasis sekolah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu ada Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen yang berusaha meningkatkan daya saing organisasi melalui penyempurnaan yang berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan, TQM menjadi pilihan yang relevan karena mampu mengintegrasikan berbagai elemen mutu untuk mencapai hasil terbaik. TQM tidak hanya fokus pada hasil belajar siswa, tetapi juga meningkatkan kualitas proses dan lingkungan yang mendukung pembelajaran. TQM dalam pendidikan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, fokus pada pelanggan baik internal, yaitu guru, siswa, staf, maupun eksternal, orang tua, dan masyarakat. Lalu yang kedua, berorientasi pada kualitas sebagai prinsip utama dalam setiap aktivitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang terhadap peningkatan mutu. Yang kelima, mendorong kerjasama tim yang efektif. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan melalui inovasi. Yang ketujuh, mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Yang kedelapan, menerapkan kebebasan yang terkendali untuk memotivasi kreativitas. Yang kesembilan, memiliki kesatuan tujuan di antara semua pihak terkait. Yang 10, melibatkan dan memperdayakan tenaga kerja untuk merasa dihargai dan berkontribusi. Teori yang kedua adalah teori Organizing Business for Excellence. Teori ini dikembangkan oleh Andrew Tani dan berfokus pada sistem organisasi yang optimal. Tujuan utamanya adalah merumuskan visi misi dan strategi yang jelas untuk peningkatan mutu. Tadi kan tujuan utama teori ini adalah merumuskan visi misi. Lalu apa sih visi misi dalam sekolah itu? Visi adalah gambaran mutu yang diharapkan di masa depan, sementara misi menjabarkan langkah konkret untuk mencapai visi tersebut. Misi melibatkan aspek abstrak seperti kepemimpinan yang membentuk kultur sekolah, serta aspek konkret seperti program-program yang dirancang berdasarkan infrastruktur sekolah. Selanjutnya, teori yang ketiga ada teori manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS adalah strategi pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan secara mandiri. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dengan lebih memahami kebutuhan spesifik sekolah.
terdapat beberapa prinsip utama MBS. Yang pertama itu memberikan otonomi kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua untuk mengelola proses pendidikan. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan penting. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya sekolah secara mandiri untuk menyelesaikan masalah dan merancang aktivitas pendidikan yang efektif. Lalu, apa sih manfaat MBS? Nah, dengan kewenangan yang lebih besar, sekolah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Kepala sekolah dan guru dianggap lebih memahami karakteristik murid dan kebutuhan pendidikan dibandingkan birokrat di tingkat pusat atau daerah. Program-program pendidikan yang dirancang sesuai kebutuhan lokal akan lebih relevan dan meningkatkan prestasi belajar murid. Selanjutnya ada tantangan dalam peningkatan mutu sekolah. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah bukanlah tugas yang sederhana karena melibatkan serangkaian faktor kompleks. Berikut ini tantangan dalam peningkatan mutu sekolah, yaitu yang pertama, rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia. Rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia diidentifikasi oleh praktisi pendidikan sebagai akibat dari ketiadaan tujuan pendidikan yang terdefinisi secara jelas sebelum implementasi kegiatan pembelajaran. Situasi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman akan target yang hendak dicapai, baik bagi peserta didik maupun pendidik, sehingga proses pendidikan yang berlangsung menjadi kurang terarah. Yang kedua, efisiensi pengajaran di sekolah yang masih bermasalah. Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai efektivitas suatu tujuan dengan proses yang lebih ekonomis. Dalam konteks pendidikan, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana menghasilkan hasil yang baik tanpa mengabaikan kualitas proses yang dilalui. Sayangnya, hal ini seringkali kurang diperhatikan dalam pendidikan di Indonesia. Kita cenderung lebih fokus pada pencapaian standar hasil yang telah ditetapkan, tanpa mempertimbangkan proses yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut. Berbagai masalah efisiensi di Indonesia meliputi tingginya biaya pendidikan, waktu yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, kualitas pengajar, sistem pendidikan yang diterapkan, dan berbagai faktor lain yang mengakibatkan kurangnya efisiensi terhadap proses pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifik nilai yang diperoleh, yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja. Hal ini sangat disayangkan karena berarti pendidikan seperti kehilangan makna karena terlalu menuntut standar kompetensi. Yang keempat, perubahan sikap dan perilaku birokrasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, transisi ini terhambat karena budaya birokrasi yang kaku seringkali lebih mengutamakan administrasi dan kepatuhan prosedural daripada responsif terhadap kebutuhan untuk siswa, guru, dan komunitas sekolah. Yang kelima, ada alokasi anggaran yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar masih terbatas. Hal ini berarti dana yang tersedia untuk kegiatan inti seperti penyediaan materi pembelajaran, pelatihan guru, dan fasilitas kelas masih minim. Akibatnya, kualitas dan efektivitas pembelajaran dapat terhambat dan mempengaruhi pengalaman belajar siswa secara keseluruhan. Yang keenam, tidak meratanya tenaga guru di sekolah-sekolah akibat distribusi tenaga guru di Indonesia yang timpang. Distribusi tenaga guru yang tidak merata di Indonesia menyebabkan ketimpangan yang signifikan antar sekolah. Banyak guru cenderung terkonsentrasi di perkotaan, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kurang berkembang mengalami kekurangan tenaga pengajar. Akibatnya, kualitas pendidikan menjadi tidak merata dan siswa di daerah terpencil dirugikan. Yang ketujuh, penerapan pola manajemen berbasis sekolah bertentangan dengan kebijakan pendidikan gratis yang disalahgunakan oleh kepentingan politik tertentu di daerah, sehingga masyarakat salah memahami prinsip kebijakan pendidikan gratis itu sendiri. Yang terakhir, adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas, tenaga pengajar, dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di pedesaan. Akibatnya, siswa di pedesaan seringkali tertinggal dalam hal prestasi akademik dan memiliki akses yang lebih terbatas untuk pendidikan berkualitas. Baik teman-teman, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan materi kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Apabila ada pertanyaan maupun beberapa hal yang akan didiskusikan, dipersilakan untuk ditanyakan.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.